terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Nah, jadi di sini kita belajar tegangan-regangan akibat beban normal atau beban aksial. Jadi beban gaya normal ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah statika ya. Jadi apa tegangan normal? Masih ada yang ingat nggak apa gaya normal? Masih ingat nggak apa gaya normal? Apa kira-kira gaya normal? Maksudnya? Sejajar dengan benda, ya. Ada lagi? Ada yang berpendapat lain? Gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu balok tapi tidak lurus dengan penampang, Bu. Ya, benar ya. Gaya yang bekerja sejajar sumbu balok atau tegak lurus dengan penampang. Ya, dia bekerjanya tegak lurus dengan penampang. Nah, jadi kalau di slide ini, bisa lihat slide-nya ya. Slide-nya terlihat? Enggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Ini sudah ada slide-nya. Baru ada, Bu. Ada ya. Nah, jadi tadi gaya normal, gaya yang bekerja sejajar sumbu batang atau tegak lurus dengan penampang. Jadi sama seperti gambar ini, ya. Gambar pipa, ini ada sebuah pipa. Pipa ini ditarik oleh gaya P, ya. Pipa ini mempunyai panjang awalnya L. Nah, kemudian ketika diberi gaya P, gaya tarik sebesar P, pipa ini mengalami perpanjangan sebesar delta. Ya, sebesar delta. Nah, jadi di sini ketika pipa ini kita beri gaya tarik P, maka yang terjadi adalah terjadi pertambahan panjang ya, delta, dan terjadi juga pengecilan penampangnya. Jadi penampangnya akan mengecil di sini. Jadi kalau misalkan penampang awalnya diameternya 10, ketika dikasih gaya P, gaya tarik sebesar P, maka diameternya akan berkurang dari 10. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa besarnya tegangan yang terjadi pada pipa ini ketika diberi gaya tarik sebesar P. Ya. Nah, di sini kita lihat potongan penampang ini tegak lurus sumbu longitudinal batang. Ya, jadi tegangan atau sigma, lambangnya sigma, itu merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja berbanding dengan unit luas. Jadi gaya yang bekerja itu adalah P, sedangkan penampangnya ini luasnya adalah luasan penampang ini. Ya, jadi kalau misalkan penampangnya diameter berbentuk lingkaran, Anda hitung berapa luas lingkaran ini. Itu adalah tegangannya. Jadi tegangan adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan. Tegangan. Ya. Dengan asumsi tegangan tersebar sepanjang penampangnya. Jadi di sini P adalah gaya tarik aksial, sedangkan A adalah luasan daripada penampangnya. Nah, kalau batangnya tertarik, kalau kita kasih batangnya gayanya tarik, maka yang terjadi adalah tegangan tarik. Kita kasih kodenya positif. Nah, kalau batangnya gaya P-nya ini menekan menuju batang, ya misalkan arah P ini berbalik, maka batangnya akan mengalami perpendekan dan penampangnya akan mengalami pertambahan diameternya. Nah, ini maka akan terjadi atau tegangan negatif, ya. Tegangan tegak lurus penampang itu adalah tegangan normalnya. Jadi kalau kita di statika belajar rangka batang, kita belajar menghitung berapa besar gaya batangnya. Nah, tapi kalau di sini kita belajar berapa tegangan yang timbul akibat gaya batang yang bekerja pada penampang batang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi di sini P itu adalah gayanya yang bekerja dibagi dengan luasan penampang.
Jadi itu adalah tegangan akibat gaya normal. Kalau gaya yang bekerja adalah gaya tarik, maka disebut tegangan tarik. Kita beri lambang positif ya. Nah, tapi kalau gaya yang bekerjanya adalah tekan, maka yang terjadi adalah tegangan tekan. Itu sebesar apa? Kita lambangkan notasinya adalah minus, artinya tekan. Jadi tegangan normal adalah tegangan yang terjadi akibat gaya aksial yang bekerja pada suatu penampang, ya, dibagi dengan luasan penampang tersebut. Jadi tegangan normal itu adalah rumusnya P per A, gitu ya. Nah, akibat gaya normal yang bekerja ini, penampang batang tersebut akan mengalami perubahan diameter dan mengalami perubahan panjang elemen batangnya. Selanjutnya ini tegangan normal, ya. Tegangan normal ini kita anggap dia merata, ya. Jadi makanya gaya yang bekerja itu harus terletak pada pusat penampangnya. Jadi gaya yang bekerja itu harus di titik pusat penampangnya. Jadi dia merata sejarak D dari ujung batang prismatis, di mana D adalah diameter daripada batang atau pipahnya. Nah, akibat tegangan yang bekerja ini terjadi konsentrasi tegangan pada ujung-ujung batang. Ya, tegangan normal hanya berlaku apabila gaya P bekerja pada titik pusat penampang. Ya, jadi kalau dia bekerjanya tidak pada titik pusat penampang, tidak bisa kita katakan tegangan normal rata-rata. Karena kalau bekerjanya tidak di pusat penampang, akan terjadi momen nanti. Ya, jadi di sini kita asumsikan gaya yang bekerja itu harus terletak pada titik pusat penampang. Ya, apabila gaya P tidak bekerja pada titik pusat penampang, nanti akan terjadi lentur pada batang tersebut, akan terjadi momen nanti. Ya, jadi untuk tegangan normal ini kita harus asumsikan, kita harus letakkan P-nya itu bekerja pada titik pusat penampangnya. Begitu ya. Kemudian tegangan normal, ya, kalau tadi kan tegangan ya, jadi tegangan itu gayanya, akibat gaya yang bekerja maka terjadi tegangan. Nah, kemudian tadi kan kita ketahui bahwa P-nya ini, gaya normal ini bersifat tarik, ya, arahnya adalah menjauhi batang, jadi dia tarik. Nah, maka akibat gaya yang tarik yang bekerja ini, batang akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta. Ya, gaya aksial yang bekerja tarik, maka batang akan memanjang, dan gaya aksial tekan, maka batang akan memendek. Nah, perubahan panjang batang ini disebut delta. Nah, di mana rasio antara perubahan panjang terhadap panjang awal itu yang kita sebut dengan regangan, ya, sehingga regangan ini tidak ada satuan, ya. Kenapa? Karena satuannya habiskan. Jadi perubahan panjang ini apakah dia memendek atau memanjang dibagi dengan panjang awal itu adalah regangan, sehingga regangan itu tidak ada satuan, gitu ya. Paham ya? Jadi di sini akibat gaya aksial yang bekerja, maka batang akan mengalami tegangan normal, ya. Nah, selain tegangan normal yang bekerja, akan terjadi juga regangan, di mana regangan itu adalah perbandingan antara perubahan panjang dibagi panjang awal batangnya. Jadi delta per L, gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Jadi tegangan yang bekerja itu tergantung gaya yang bekerja, ya. Apakah gayanya tarik atau gayanya tekan. Kalau gaya yang bekerja adalah gaya normal tarik,
maka batang akan mengalami pertambahan panjang. Kemudian penampangnya akan mengecil. Apabila gaya normal yang bekerja adalah tekan, maka batang akan mengalami perpendekan dan diameter penampangnya akan membesar. Nah, akibat gaya yang aksial yang bekerja ini timbul tegangan, bisa saja tegangan tarik atau tegangan tekan, dan akan timbul juga regangan, di mana regangan adalah perbandingan antara rasio perubahan panjang dibagi panjang awal. Gitu ya. Jadi ada tegangan, ada regangan, ada tegangan tarik, ada tergantung gaya normal yang bekerja. Gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Presentasinya masih terlihat di sini? Masih yang tadi, Bu. Masih regangan. Masih ya? Bentar. Nah, kemudian nah, tegangan normal dan regangan ini kita ada beberapa asumsi ya. Jadi di sini kalau misalkan tadi kan kita beban yang bekerja ini harus terletak pada pusat penampangnya. Ya, harus terletak pada pusat penampang. Kenapa kalau tidak terletak pada pusat penampang, nanti baloknya atau batangnya akan mengalami lentur, ya. Nah, di sini kita membuat beberapa asumsi, ya. Pertama, kondisi beban yang bekerja ini adalah bebannya statik. Maksudnya statik itu bebannya tetap, ya. Bebannya tetap, tidak berubah, tidak bolak-balik bebannya. Jadi kondisi yang pertama adalah bebannya statik, kemudian geometri strukturnya dia kondisi geometri struktur ini maksudnya penampangnya beraturan. Ya, penampangnya beraturan, bisa saja lingkaran, bisa saja persegi 4 ya. Kalau penampangnya tidak beraturan, maka nanti tegangan yang bekerja pada setiap titik di penampang tersebut tidak akan sama. Gitu ya. Nah, kemudian kita asumsikan balok kita ini atau batang kita ini materialnya homogen. Apa maksudnya homogen? Maksudnya komposisi material itu dalam satu batang itu sama, prismatis atau dan homogen ya. Jadi contohnya misalkan ya, kan kalau kita dulu belajar beton, dia kan ada agregat halus, ada agregat kasar, ada semen, ada air. Kita campur ya, kita aduk, kita campur, baru kita cetak. Nah, di sini kan ada kemungkinan di setiap titik itu tidak merata. Mungkin ada yang ada agregatnya, ada yang ada semennya ya. Nah, tapi ini kita anggap dia suatu kesatuan yang homogen. Ya, contohnya misalkan baja. Nah, baja itu kan sangat homogen sekali karena dia dibuat di pabrik. Nah, ada yang tidak homogen atau tidak prismatis, misalnya kayu ya. Nah, kayu itu kan sudah kita pelajari kemarin di kuliah teknologi bahan konstruksi. Kayu itu ada serat memanjang, ada serat melintang. Nah, sehingga kalau kayu itu tidak bisa kita hitung seperti ini. Tidak akan berlaku tegangan yang seperti ini. Ya, jadi tegangan ini normal ini hanya untuk batang yang sifatnya homogen. Yang homogen itu maksudnya adalah dia mempunyai tegangan yang sama pada setiap titik, komposisi materialnya sama. Ya, jadi komposisinya tidak berbeda dalam satu batang itu. Itu maksudnya ya. Jadi ini adalah istilahnya tegangan-regangan uniaksial. Paham ya? Nah, untuk yang slide ini ada pertanyaan enggak? Karena ini akan ada yang beberapa yang sulit untuk memahami. Ada pertanyaan sampai di sini?
Untuk yang homogen dan prismatik, jadi kondisi beban yang kita berikan adalah bebannya statik ya, atau bebannya tetap, bukan beban dinamik. Jadi beda. Kalau kemarin kan kita sudah pernah belajar ada beban dinamik ya, seperti beban gempa, beban angin, beban gelombang itu dinamik. Nah, tapi kalau ini bebannya statik. Ya, beban statik ini bisa saja bebannya berat sendiri, ya, atau dia memang diberi beban secara statik dan konstan, gitu ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Nah, ini salah satu contoh elemen baja ya. Bisa saja bajanya ini tulangan misalkan ya, tulangan untuk beton. Nah, jadi di sini baja ini kita beri gaya tarik. Ya, kita beri gaya normal berupa gaya tarik. Nah, ketika kita tarik dengan beban yang kecil, ya, sama halnya kalau kita punya karet ya, karet gelang atau kita tarik dengan gaya yang kecil, karet itu akan mengalami pertambahan panjang. Kemudian ketika kita lepaskan gaya tarik itu, karet akan kembali ke panjang semula. Gitu ya. Nah, tapi kalau karet tadi kita beri gaya yang lebih besar lagi, ada kemungkinan karet tadi ya, ketika kita lepaskan gayanya, dia tidak kembali ke kondisi semula. Tapi karet itu masih bisa kita pakai, ya, masih bisa kita gunakan. Kita kasih gaya yang lebih luas, besar lagi, dia masih bisa berfungsi. Nah, tapi nanti ada kondisinya, karet tadi akan mengalami putus, ya. Nah, sama halnya dengan baja. Baja juga akan seperti itu. Jadi begitu pada saat kita beri gaya tarik, dia penampangnya kan akan mengecil dulu, kan karet tadi atau baja atau bekas, ketika kita tarik, dia akan mengalami perubahan panjang dan penampangnya akan mengecil. Nah, kemudian penampangnya mengecil, nanti kemudian dia akan baru putus. Nah, ketika dia mengalami perubahan panjang, tidak kembali lagi ke kondisi semula, nah itu disebut kondisi di sini, ya. Kondisi dia sudah leleh yang pertama, yield. Jadi istilahnya kalau karet kan kita istilahnya kalau dia bertambah panjang kan istilahnya dia melar ya. Nah, tapi kalau baja istilahnya dia leleh atau yield. Jadi di sini terjadi tegangan lelehnya. Tapi dia belum putus. Dia masih bisa mempunyai kekuatan lagi, ya, sampai pada saatnya ketika ini permukaan ini sudah mengecil, baru dia akan putus. Istilahnya di sini fracture, ya. Nah, jadi ada istilah necking. Necking ini terbentuk leher di sini. Dia putus nantinya, ya. Jadi sini kondisi linier. Kondisi linier ini dari O ke titik A. Kondisi linier ini di mana kondisi ketika gaya tariknya kita lepaskan, dia masih kembali ke panjang semula. Itu kondisi linier. Nah, tapi ada saatnya ketika bebannya kita tambah lebih besar lagi, ketika kita lepaskan, dia tidak lagi kembali ke panjang semula. Dia mengalami perubahan panjang. Nah, itu disebut dengan leleh pertama. Nah, tapi dia masih mempunyai kekuatan nanti sampai dia putus. Ya, sama dengan karet gelang tadi, karet ya. Kalau kita sudah melar, masih bisa kita pakai. Nanti ada kondisinya dia akan putus. Nah, sama halnya dengan baja. Baja juga akan seperti itu. Nah, di sini dari titik 0 ke titik A ini masih linear. Makanya di sini sifat baja atau sifat karet itu masih elastis. Makanya disebut dengan modulus elastisitas. Nah, di mana modulus elastisitas ini adalah kemiringan dari ini. Kemiringan dari garis OA adalah modulus elastisitas. Dari titik O ke titik A, ini sifatnya linear dan proporsional. Nah, titik A merupakan batas proporsionalnya sebelum dia leleh. Tapi nanti kalau dia sudah mengalami leleh, itu sudah masuk kondisi leleh atau plastis, ya. Jadi tidak lagi dia kondisinya linear. Paham ya? Ya, ini merupakan perilaku dari baja. Jadi baja itu sama seperti kayak karet kalau kita umpamakan ya. Nah, beda dengan beton.
Kalau beton, dia tidak tahan terhadap tarik. Kalau baja kan tahan tarik. Kalau beton tahan terhadap tekan. Jadi bedanya kedua bahan ini, beton sama baja ini, ada yang satu tahan tarik, ada yang satu tahan tekan. Makanya kita kombinasikan menjadi beton bertulang. Jadi betonnya yang nanti menahan tekan, tulangan baja yang menahan tariknya nanti. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, disebut elastisitas itu kalau misalnya apa? Jadi tadi kan ada kondisi dia masih elastis ya, dari titik 0 ke titik A itu kondisinya masih elastis. Nah, ini diasumsikan bahwa sebuah benda terdiri dari partikel di mana gaya-gayanya bekerja. Ya, jadi partikel-partikel tadi akan berubah sesuai dengan wujud bendanya. Jadi ada benda cair, benda padat, gas ya, partikelnya berbeda. Ya. Nah, gaya-gaya molekul ini menahan perubahan bentuk dari benda tegar pada kondisi gaya luar bekerja untuk merubahnya. Jika gaya luar diberlakukan pada benda tersebut, partikel akan beralih untuk mengatur terjadinya keseimbangan antara gaya dalam dan gaya luar. Jadi partikel yang ada di dalam bahan tadi, dalam materi tadi akan mengalami perlawanan. Ya, kalau misalkan ada gaya luar yang bekerja tarik, maka dia akan melawan, akan mengalami tahanan. Ya, kalau dia diberi gaya luar tekan, dia juga akan mengalami perlawanan. Nah, pada kondisi ini struktur dalam keadaan tegang, istilahnya. Ya, makanya ada istilahnya regangan tadi ya, regangan normal ya. Nah, selama berdeformasi, gaya luar bekerja pada benda dan kerja ini ditransformasikan secara keseluruhan atau sebagian menjadi energi potensial regangan. Begitu ya. Jadi selama berdeformasi, jadi selama benda tadi, baja tadi, atau karet atau pegas, selama dia berdeformasi, gaya-gaya luar bekerja pada benda dan kerja ini ditransformasikan secara keseluruhan atau sebagian menjadi energi potensial regangan. Ya, untuk ini mungkin Anda sudah pernah belajar di mata kuliah fisika dasar ya, fisika teknik sipil. Nah, kemudian terkait elastisitas ini, jadi di sini kita ada batang ya, batang tarik. Jadi batang ini ditahan di atasnya, batang ini digantung ya, dijepit di atas. Kalau kemarin kan kita ada peletakan sendi, peletakan roll, peletakan jepit. Nah, ini adalah peletakan jepit. Di mana peletakan jepit ini dia mampu menahan gaya vertikal, gaya horizontal maupun momen ya. Nah, jadi ini ada batang dengan panjangnya Z, ya. Kemudian dia di ujungnya digantungi ya, diberi beban atau diberi massa. Nah, akibat gaya beban ini, maka batang akan mengalami perpanjangan, ya, mengalami perpanjangan. Di mana titik di mana beban berada akan beralih ke bawah dan kerja positif dilakukan oleh beban selama peralihan ini. Kenapa kerja positif? Karena gaya yang bekerja adalah gaya tarik. Ya, pada saat kerja dihilangkan atau gaya yang dihilangkan, jadi beban ini bisa saja kita hilangkan, perpanjangan batang menghilang, ujung yang dibebani bergerak ke atas lagi. Ini kondisi dia elastis. Ya, energi potensial regangan akan dirubah menjadi kerja yang menggerakkan beban ke atas. Nah, perilaku benda yang kembali setelah penghapusan beban ke kondisi awal disebut dia kondisinya elastis. Ya, jadi kalau misalkan kita kasih beban, kemudian bebannya kita lepaskan, benda tersebut kembali ke kondisi awal. Itu disebut dengan kondisi elastis. Tapi kalau misalkan ketika beban luarnya dihilangkan, dia tidak akan tidak kembali ke kondisi semula, itu disebutnya elastis.
gitu ya. Sebentar, saya ada telepon dulu. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dua grafik ya. Ada dua grafik, satunya elastis parsial ya. Nah, di sini ada grafik sumbu X-nya adalah regangan, sumbu Y-nya adalah tegangan ya. Nah, di sini tadi sama hanya dengan perpindahannya. Ketika dikasih beban atau loading, maka dari titik 0 ke titik A ini ada perubahan, ada perpindahan. Ya. Nah, tapi ketika bebannya dilepaskan, maka dia kembali ke kondisi semula. Nah, ini kondisi dia masih elastis. Ya, ketika unloading atau ketika bebannya kita hilangkan, dia kembali ke kondisi awal. Ini elastis. Nah, tapi yang gambar yang kedua, yang di sebelah kanan, ini ada ketika loading, dia berpindah dari titik 0 ke titik A. Kemudian ketika beban kita hilangkan, unloading, dia tidak lagi kembali ke titik 0. Dia ada perpindahan, ada perubahan panjang. Dia tidak lagi kembali ke kondisi semula. Nah, tapi dia belum putus. Ya, ini disebut dengan elastis parsial namanya. Jadi tadi kalau karet tadi sudah melar. Nah, kalau baja itu artinya dia sudah leleh. Tapi leleh belum tentu dia langsung putus. Ya, jadi biasanya ada kekuatan tambahan setelah itu. Gitu ya. Paham ya? Jadi ada kondisi dia elastis, ada kondisi dia non elastis. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ada kondisi ketika bebannya kita hilangkan atau ketika unloading, dia kembali ke kondisi awal. Jadi kembali lagi ke titik 0. Nah, ada kondisi ketika bebannya kita hilangkan atau ketika kondisi unloading, dia tidak lagi kembali ke titik 0. Tapi dia mengalami perpindahan seperti ini. Ya, ini disebut dengan residual strain. Ya, ada regangan sisa. Jadi terjadi regangan. Jadi dia disebut elastis parsial. Jadi dia sudah tidak kembali ke kondisi semula, mengalami perubahan, mengalami displacement ya. Nah, di sini pembebanan pertama ya, ketika dikasih beban awal ya, loading dan unloading, elastis ya, dari titik 0 dari titik A ke E elastis. Elastis parsial ketika di posisi di titik C ya. Beban kedua, jadi ketika dikasih bebanan berikutnya, bebannya ditambah, kita mulai dari titik C, ya, diagram tegangan-regangan baru, perilaku linier, elastis di titik C ke B, ya, perilaku linier elastis di titik C ke titik D, ya. Nah, tangan CB atau ini sama dengan kemiringan titik 0 ya. Batas proporsional titik B ya, titik ini batas proporsional maksimumnya di mana B ini lebih besar daripada E ya. Jadi dia tidak lagi ketika beban yang kedua unloading dilepaskan, dia tidak lagi kembali ke titik 0 ya, tapi dia ke titik C gitu ya. Ini disebut dengan elastis parsial. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana perilaku material berubah, ya, bagaimana materialnya mengalami perubahan perilaku. Dari daerah linier elastis meningkat, ya, C ke B, kemudian batas proporsional meningkat, batas elastisitas meningkat, dan daktilitasnya menurun. Nah, di mana daktilitas ini adalah kemampuan material untuk mengalami regangan permanen sebelum mengalami keruntuhan. Ya, jadi dia kemampuan di sini. Jadi kalau elastisitas itu kan dia kembali ke kondisi semula ketika beban kita hilangkan ya. Nah, kalau daktilitas ini kemampuan material untuk mengalami regangan permanen. Ya, jadi dia mengalami regangan permanen itu maksudnya mengalami perubahan panjangnya sudah melar tadi ya, sudah leleh, sudah mengalami yield sebelum mengalami keruntuhan.
tapi dia belum putus. Seperti itu ya. Jadi kalau karet tadi dia melar dulu sebelum dia putus. Nah sama baja juga dia leleh dulu. Dia sudah leleh tapi belum putus. Tapi sudah terbentuk necking. Ya nanti baru dia mengalami keruntuhan. Nah ini daktilitas. Nah, umumnya daktilitas ini dipresentasikan untuk baja ya. Nah kemudian elastisitas linier ya. Hubungan linier antara tegangan dan regangan untuk kondisi batang tarik atau tekan. Ya, ini kalau di mata kuliah teknologi ilmu bahan konstruksi semester lalu, kita nyebutnya ini adalah hukum Hooke. Ya, hukum Hooke di mana tegangan sama dengan modulus dikali dengan tegangan. Ya, sama dengan hukum Hooke waktu Anda belajar fisika di SMA, di mana F sama dengan K kali delta X. Ya, K itu adalah faktor material ya, faktor beban, faktor konstanta material. Kemudian X-nya itu adalah perpindahan. Nah, di sini adalah epsilon, epsilonnya adalah tegangan. Jadi tegangan adalah modulus dikali dengan tegangan, ya. Persamaan ini dikenalkan oleh Hooke, ya, makanya disebut dengan hukum Hooke. Nah, kemudian ada istilahnya modulus Young. Modulus Young ini dikenalkan pada abad ke-17 ya, ilmuwan dari Inggris. Nah, di sini modulus Young ini untuk beton maupun untuk baja atau material lainnya berbeda. Ya, tidak sama. Semua modulus elastisitas material, tiap-tiap material tidak sama. Misalkan modulus elastisitas beton ya, kan beton itu kan ada beton tinggi, ada beton normal ya, dan banyak sekali jenis beton. Nah, modulusnya tidak sama. Jadi, kalau misalkan kita, contohnya kalau kita punya karet ya, karet itu kan banyak jenis. Ada yang kalau kita tarik dia elastis, ada yang kalau kita tarik kan dia agak keras ya. Nah, jadi walaupun sama-sama karet, modulisitasnya berbeda. Nah, sama juga dengan beton dan baja. Ya, walaupun sama-sama beton, tapi kalau kuat tekannya atau mutunya tidak sama, maka modulusnya juga tidak sama. Nah, pada umumnya modulus elastisitas beton itu kalau di dalam SCI ya, dijelaskan besarnya sekitar 4.700 kali akar kuat tekannya. Ya. Atau secara umum untuk beton normal modulus elastisitasnya sebesar 20.000 MPa. Ya. Nah, jadi setiap material mempunyai modulus elastisitas yang berbeda. Ya. Beton, baja juga walaupun sama-sama beton atau sama-sama baja, tapi kalau beda tegangannya, beda kekuatannya, maka modulusnya juga akan berbeda. Ya, kemudian nah ini ada istilahnya Poisson ratio. Ya, Poisson ratio ini tadi kan kalau kita tarik suatu bahan, kalau kita tarik, dia akan mengalami perpanjangan dan penampangnya akan mengecil. Ya, kalau kita tekan, dia akan mengalami perpendekan dan penampangnya membesar. Nah, batang di beban ditarik ini, Anda lihat ya gambar ini, perpanjangan di arah aksial diikuti kontraksi lateral, kontraksi di arah normal dari arah pembebanan. Nah, ini disebut dengan dikenalkan oleh Poisson ya. Jadi dia orang Prancis, di mana regangan lateral berbanding regangan aksial. Itu disebut Poisson ratio. Jadi tadi kan dia mengalami perubahan panjang dan juga mengalami perubahan diameternya kan. Nah, jadi ada perubahan arah lateral, ada perubahan arah aksial. Nah, rasionya itu disebut dengan Poisson ratio. Ini dikenalkan oleh si Poisson ya. Jadi batang mengalami tarik, regangan aksial positif, regangan lateralnya negatif. Ya, batang mengalami tarik. Jadi kalau kita tarik, dia memanjang kan, regangan aksialnya positif. Tapi regangan lateralnya negatif. Karena ketika kita tarik, diameter penampangnya akan mengecil. Begitu. Sebaliknya, kalau kita beri dia tekan, kasih P-nya tekan, maka regangan aksialnya akan minus. Dia akan memendek. Sedangkan regangan lateralnya akan
membesar, penampangnya akan membesar ketika kita tekan. Ya. Nah, angka Poisson ratio ini sama dengan modulus elastisitas. Ya, angkanya berbeda sesuai dengan materialnya. Nah, untuk beton umumnya dia berkisar antara 0,1 sampai atau 0,2 ya. Nah, angka Poisson maksimum ini 0,5 ya. Nah, tapi yang jelas setiap bahan itu tidak akan sama. Jadi baja, aluminium, beton dan lain-lain angka Poissonnya akan berbeda. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya. Jadi kalau misalkan jadi misalnya ya, ini Anda lihat di sini ya. Jadi kita diminta hitung tegangan yang terjadi pada kabel pada saat menarik gerbong seberat 130 kN. Diketahui sudut alfanya 30 derajat dan luas penampang kabelnya adalah 490 mm kuadrat ya. Nah, jadi di sini ada gaya P ya. Gaya P-nya sebesar 130 kN ya. Nah, tapi gaya P-nya ini kan tidak tegak lurus sama penampang. Maka kita harus dijadikan dia tegak lurus dulu, kita kalikan dengan sin alfa. Begitu ya. Kan kalau tegangan normal itu kan tegangannya bekerja sejajar sumbu batang atau tegak lurus penampang. Nah, tapi karena penampangnya ini miring, ya, maka kita harus kalikan dulu dengan sin alfa, ya. Jadi gaya T ini, ya, ini gaya tarik T ini kita kalikan dengan W sin alfa. Ini gaya beratnya ini kan. Nah, tapi karena dia harus tegak lurus dengan penampang, maka harus kita kalikan dulu dengan sin alfa. Ya, dibagi dengan luas penampang. Jadi sama. P per A ya. Paham ya? Nah, kemudian baru kita masukkan berapa P-nya. Ya, jadi 130 dikali dengan sin 30 derajat ini. Begitu ya. Jadi kalau misalkan dia penampangnya tidak, kalau baloknya atau batangnya tidak lurus, mempunyai sudut kemiringan, maka dia harus kita kalikan dulu dengan sin alfanya. Ya, jadi tegangannya adalah sebesar T per A, di mana T-nya adalah W sin alfa. Jadi harus kita uraikan dulu. Ya, kalau dia tidak tegak lurus dengan perampangnya. Kemudian ini ada lagi krip ya, krip atau rangka. Krip ini atau rangka ini terjadi retak pada suatu bahan akibat faktor waktu ya, faktor waktu atau faktor usia. Jadi misalnya ya, kita sering ngelihat ada beton yang sudah lama ya, misalkan sudah 20 tahun, dia akan mengalami retak-retak. Padahal bebannya konstan. Jadi misalkan kita punya rumah atau ruko 2 lantai ya, tetapi seiring berjalannya waktu, beton kita mengalami retak. Nah, tapi padahal bebannya konstan, tidak ada perubahan fungsi di dalam gedung tersebut. Nah, maka di sini ada retak yang diakibatkan oleh faktor waktu, itu kita sebut dengan krip atau rangka. Jadi di sini terjadinya pertambahan tegangan pada material dalam jangka waktu yang lama. Jadi faktor waktu ya. Jadi dalam jangka yang lama, tapi kondisi bebannya tetap atau konstan. Bebannya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertambahan beban. Bebannya konstan, tetapi faktor waktu yang mempengaruhi. Ya, contohnya saja kalau kita manusia ya, kita kan seiring dengan pertambahan umur nanti akan mengalami kelemahan-kelemahan pada organ tubuh kita.
Atau misalkan ketika faktor umur juga akan ada keriput di kulit kita ya. Nah itu sama, kalau beton itu namanya creep. Jadi retak atau ada retak akibat faktor waktu atau faktor umur. Ya itu disebut dengan creep. Sama jadinya, beton, baja juga akan seperti itu. Jadi creep ini terjadi pertambahan regangan pada material dalam jangka waktu yang lama. Ya, tetapi bebannya tetap tidak konstan, tidak ada perubahan, tidak ada pertambahan beban. Jadi misalnya ya, gedung ya, kita punya gedung hotel misalkan 5 lantai atau 10 lantai. Nah, beban di hotel itu konstan ya, tidak ada perubahan disfungsi daripada gedung tersebut. Ya, misalkan di gedung itu tidak ada penambahan atau ada perubahan fungsi, misalkan di lantai 2 atau lantai 3 tidak ada, misalkan kalau di renovasi ya, misalkan gedung itu direnovasi, dijadikan gedung pertemuan atau gedung serbaguna, nah itu akan mengalami perubahan fungsi, bebannya akan berubah, bertambah ya. Nah itu bukan creep namanya kalau retak tersebut. Jadi kalau creep itu bebannya beban konstan ya, bebannya tetap, tapi faktor waktu yang mempengaruhinya. Nah, kalau ini perubahan volume, ya. Kalau tadi kan creep retak akibat faktor waktu ya, atau faktor usia. Nah, kalau ini perubahan volume. Perubahan volume ini bisa saja membesar, mengembang, bisa saja menyusut atau memuai. Ya. Nah, jadi misalnya beton ya. Beton itu mungkin Anda belum belajar beton. Contohnya seperti ini ya, misalkan kita bikin es batu ya, tahu es batu kan? Ketika dia mengeras, dia kan mengembang kan? Ada terjadi cembung, permukaannya menjadi cembung, mengembang. Nah sama beton juga akan seperti, tapi nanti ketika es batunya kita biarkan, nanti dia akan mencair ya. Nanti bungkus plastiknya itu akan bocor. Nah, ya hal itu akan sama juga pada beton juga akan seperti itu. Atau misalnya ya, clay, tanah clay ketika hujan dia akan mengembang ya, becek. Kemudian ketika kering, clay tadi akan retak-retak. Nanti dia mengalami penyusutan. Nah sama, beton juga akan ada kemungkinan seperti itu. Benda lain juga akan mengalami perubahan volume. Jadi elemen dari bata yang mengalami tarik, kemudian ukuran awalnya A, dan C, maka setelah mengalami regangan dia akan berubah. Jadi ada perubahan ya, bisa saja mengembang, bisa saja menyusut perubahannya. Ada pertanyaan? Jadi perubahan volume ini bisa saja mengembang, bisa saja menyusut ya. Ini akibat tarik atau tekan yang dialami oleh benda tersebut. Jadi bisa saja bendanya mengalami tekan, ya bisa saja mengalami tarik. Nah maka perubahan volumenya akan seperti ini. Jadi ada A ditambah 1 plus E. Ini banyak regangan ya. Kalau ini Poisson ratio ini tadi faktor rasio antara regangan aksial sama regangan arah lateral. Oke ya. Kemudian nah perubahan volume ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini perubahan volume akhir elemen ya. Kondisi regangan kecil, ini perubahan volumenya, perubahan unit volume atau dilatasinya. Nah, jadi ini akibat tekan, tarik ya, atau bisa juga faktor temperatur yang mempengaruhi terjadinya perubahan volume ini. Jadi kalau perubahan volume itu karena bendanya dipanaskan atau akibat benda didinginkan juga akan terjadi perubahan volume. Jadi beton atau baja ya, baja itu kalau kita panaskan dia akan memuai kan, akan memanjang. Tapi kalau kita dinginkan dia akan menyusut. Nah beton juga akan seperti itu sama. Jadi maka akan ada terjadi perubahan volume pada suatu material.
Nah, ini ada soal, ya soal ini ya diketahui batang pipa ya, ini sebenarnya pipa terbuat dari aluminium dengan panjangnya 400 mm ya. Jadi ini ada pipa terbuat dari aluminium ya dengan panjangnya 400 mm. Nah, diameter luar 60, diameter dalamnya 50. Artinya tebal dari pipa ini 10 mm ya atau 1 cm tebalnya. Nah, apabila tegangan yang terbaca pada strain gauge adalah 550 kali 10 pangkat min 6, berapakah perpendekan dari batang? Nah, jadi di sini yang diketahui itu adalah regangannya. Kemudian diketahui panjang awal, ya. Kemudian di sini ada diameter luar, ada diameter dalam. Artinya bisa kita hitung berapa luasannya, ya. Berapa luasan dari penampang ini. Nah, apabila diinginkan tegangannya terjadi pada batang sebesar 40 MPa, berapa besarnya gaya P? Ya, jadi tadi menggunakan rumus tegangan sama dengan P per A. Ya, adalah luasan penampang, P itu adalah gayanya, tapi di sini diketahui regangannya. Ya, jadi di sini ada strain gauge. Strain gauge ini untuk mengukur regangan. Ya, alat untuk mengukur regangan. Nanti kalau Anda penelitian tentang beton atau tentang baja nanti akan tahu strain gauge ini apa. Ya, karena kita tidak bisa, kalau beton itu kan mungkin tidak terlihat kalau dia menyusut atau mengembang ya. Nah, maka harus diberi alat bantu yaitu strain gauge untuk mengukur berapa perpendekan dari atau perubahan volume dari beton tersebut. Kemudian soal ketiga, kabel dari baja tergantung pada sumur dalam seperti gambar ini ya. Jadi ada sumur, ada kabel baja. Anda diminta berapa panjang kabel apabila diketahui tegangan ultimate dari material kabel ini adalah 1500 MPa. Kemudian diketahui berat jenis kabelnya. Nah, jadi Anda diminta berapa menghitung L-nya, panjang maksimumnya, ya apabila kabel ini mempunyai tegangan sebesar 1500 MPa. Jadi rumusnya sama ya, cuma dibalik saja apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Jadi ada beberapa soal ini nanti Anda kerjakan ya di rumah. Sebenarnya ini sudah ada apa? Sudah ada jawabannya, kunci jawabannya, tapi maksud saya Anda juga sambil dipelajari ya, sambil dipelajari nanti kenapa seperti ini misalkan ya. Nah, itu nanti dipelajari sama-sama dengan teman, diskusikan sama temannya ya. Jadi ini adalah contoh perilaku tegangan-regangan akibat gaya aksial baik tarik maupun tekan pada suatu batang atau elemen struktur. Gitu ya. Jadi kalau kita di statika kita belajar mencari gaya batangnya, berapa gaya batang yang bekerja. Kalau di sini kita mencari berapa tegangan-regangan yang bekerja akibat gaya yang ada. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, nanti di e-learning nanti saya upload beberapa video yang sudah dibuat oleh Pak Rozirwan ya untuk memudahkan Anda memahami materi kuliah ini.